Oke, kita langsung bahas aja ya. Banyak banget trader yang ngiler sama dana gede yang ditawarin sama prop firm, ya kan? Tapi buat lulus ujiannya itu, kayak nembus tembok tebel banget. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah cetak biru, sebuah panduan langkah demi langkah yang dirancang khusus buat ngerobohin tembok itu. Bayangin deh, hadiahnya itu akun $100.000 buat Anda kelola. Menggiurkan banget, tapi kenyataannya mayoritas trader gagal di tengah jalan. Jadi, apa sih sebenarnya yang ngebedain segelintir orang yang berhasil sama yang lain? Jawabannya, ternyata bukan di strategi yang super rumit, tapi di sesuatu yang jauh lebih mendasar. Coba jujur, kedengaran akrab gak? Over trading karena pengen cepet-cepet profit, terus revenge trading habis kena rugi. Atau nekat hajar kanan pas ada berita penting. Nah, ini semua jebakan psikologis yang hampir pasti bikin akun evaluasi Anda hancur. Ini seringnya bukan soal skill, tapi murni soal disiplin yang kurang. Makanya kita akan bedah semuanya secara sistematis. Pertama, kita pahami dulu apa itu rintangan prop firm. Terus, kita siapkan baju zirah finansial kita. Habis itu, kita pelajari taktik sang scalper. Lalu, gimana cara eksekusi rencana permainan dengan benar. Dan yang terakhir, gimana caranya biar kita bisa lulus ujian. Oke, bagian 1. Kita harus paham dulu medan perangnya. Sebelum kita nyusun strategi buat menang, kita wajib tahu di mana ranjau-ranjaunya. Setiap prop firm itu punya aturan ketat, dan satu langkah salah aja bisa langsung didiskualifikasi. Ini nih, angka-angka keramat yang nentuin nasib Anda. Di akun $100.000, batas rugi harian Anda itu $5.000, dan totalnya $10.000, nggak boleh lebih. Targetnya, profit 8-10%. Angka-angka ini tuh kayak pagar. Di satu sisi, ngebatasin kita, tapi di sisi lain, kalau kita paham, ini justru patah menuju kemenangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, baju zirah finansial Anda. Kebanyakan trader itu fokusnya nyerang terus, padahal pertahanan yang kuat lah yang bikin kita bisa tetap bertahan di permainan. Ini bukan soal ngebatasin diri, tapi soal mastiin kita punya cukup nyawa buat sampai ke garis finish. Coba lihat bedanya. Di kiri, mentalitas judi. Asal-asalan, emosional, berharap sama keberuntungan. Di kanan, sistem profesional, terukur, disiplin, dan berdasarkan probabilitas. Kalau mau lulus, kita wajib ada di sisi kanan. Nggak ada tawar-menawar sama sekali. Terus, gimana cara prakteknya? Gampang banget. Kita tentuin resiko per trading dari awal, bisa mulai dari mode aman di 0,5%, normal di 0,75%, atau paling pol agresif di 1%. Ingat, nggak boleh lebih dari 1% dari total akun dalam satu kali trading. Titik. Dan ini dia aturan emasnya. Kunci biar Anda nggak hancur lebur. Batasi diri Anda maksimal 2-3 kali trading aja sehari. Dan yang paling penting, kalau udah rugi 2 kali berturut-turut, udah, stop. Matiin laptop, pergi ngopi, lakuin hal lain. Hari itu selesai buat Anda. Ini adalah saklar pemutus sirkuit buat revenge trading. Oke, baju zirah kita udah kepasang kenceng nih. Tapi kan bertahan aja nggak cukup buat menang. Kita juga harus nyerang. Nah, sekarang waktunya kita pilih senjatanya. Setup trading dengan probabilitas tinggi yang bisa kita andalin terus-menerus. Strategi intinya kita sebut aja SMC Light. Simple kok. Pertama, kita lihat tren utamanya di time frame 15 menit. Kedua, kita sabar nunggu harga bikin gerakan tipuan atau nyapu likuiditas. Intinya, dia ngambil stop loss orang lain. Nah, pas harga berbalik arah, baru deh kita masuk dengan konfirmasi di time frame 5 menit. Coba kita lihat contohnya di Nasdaq. Wah, ini pergerakannya cakep banget, bersih. Setup paling bagusnya itu nunggu fake out di sesi London. Terus pas sesi New York lanjut, kita tinggal ikut arusnya. Dengan rasio untung rugi 1/2,5 atau bahkan 1/3, ini potensial banget. Kalau emas gimana? Nah, emas kan terkenal liar, fluktuatif banget. Kita manfaatin itu. Setup andalannya adalah nunggu harga nyapu level tertinggi atau terendah sesi Asia. Kunci penting di sini, hindari masuk pasar pas banget ada berita besar dolar AS. Tapi, tetap jaga rasio untung rugi minimal 1/2. Oke, kita udah punya perlindungan, udah punya senjata. Tapi, prajurit yang hebat itu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus maju menyerang. Disinilah rencana permainan kita berperan. Ini bukan soal trading membabi buta, tapi sebuah pendekatan di mana strategi kita itu berubah, beradaptasi, seiring akun kita bertumbuh. Kita bagi jadi 3 fase. Fase pertama, waktu profit masih di bawah 4%, kita mainnya super santai, super konservatif. Tujuannya cuma buat bangun mantalan profit. Nah, masuk fase kedua, antara 4-7%, kita masuk ke mode seimbang. Baru deh, di fase terakhir,
Pas udah di atas 7%, kita boleh sedikit lebih agresif buat ngejar target. Nah, begini visualnya. Risiko kita itu naiknya bertahap, secara cerdas. Di fase 1, kita cuma pakai risiko 0,5%. Begitu kita udah punya uang gratis dari profit, kita naikin ke 0,75% di fase 2. Dan baru di fase 3, pas target udah di depan mata, kita pakai risiko maksimal 1%. Ini namanya agresi yang cerdas, bukan nekat. Nah, ini bagian terakhir yang bakal bikin Anda, aha! Kita akan buktikan kenapa sistem ini, walaupun kelihatannya nggak heroik, secara matematis itu sangat mungkin berhasil. Ini bukan sulap, ini murni matematika. Mungkin Anda sekarang mikir, loh, gimana ceritanya bisa profit kalau win rate saya cuma 40%? Nah, ini dia kesalahpahaman terbesar dalam dunia trading. Jawabannya itu bukan di seberapa sering Anda menang, tapi seberapa besar kemenangan Anda kalau dibandingin sama kerugian Anda. Kuncinya ada di sini. Coba kita simulasi 10 kali trading dengan win rate cuma 40%. Artinya, kita menang 4 kali, kalahnya 6 kali. Tapi, setiap kali menang, kita dapat 3 kali lipat dari resiko kita. Dan setiap kali kalah, ya kita rugi 1 kali resiko. Jadi total untungnya kan 12R, sementara total ruginya cuma 6R. Hasil akhirnya, keuntungan bersih plus 6R. Artinya, walaupun Anda lebih sering kalah daripada menang, akun Anda tetap tumbuh secara signifikan. Inilah keajaiban dari rasio untung rugi yang positif. Anda nggak perlu jadi peramal yang selalu benar. Dan simulasi ini membuktikan itu bukan cuma teori. Lihat deh, bahkan dengan win rate cuma 45%, yang artinya masih lebih sering kalah, sebuah akun bisa tumbuh dengan sangat sehat. Kenapa? Karena kemenangan yang besar secara konsisten nutupin semua kerugian yang kecil dan terkendali. Ujung-ujungnya, ya profit bersih. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofi kita. Kita nggak main terlalu aman sampai nggak ada kemajuan, tapi kita juga nggak berjudi membabi buta. Kita cari sweet spotnya, titik ideal di mana agresi yang terkalkulasi bertemu dengan keamanan yang kokoh. Jadi apa yang harus Anda bawa pulang dari sini? 1. Fokus aja di 1 atau 2 instrumen yang Anda kuasai. 2. Pakai risiko normal di 0,75%. 3. Jangan pernah masuk trading kalau potensinya nggak sampai 1:2,5. Dan yang terakhir, yang paling krusial, disiplin untuk berhenti kalau hari itu Anda sudah rugi 1,5%. Simpel, tapi nggak gampang. Pada akhirnya, cetak biru ini hanyalah sebuah peta. Anda sekarang sudah memilikinya. Pertanyaan terakhir ini bukan lagi soal pengetahuan, tapi soal eksekusi. Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda punya disiplin untuk benar-benar melakukannya?